masih tetap berdiri, kita angkat satu pujian Mars Sekolah Minggu. Tetapi karena kita masih dalam suasana kemerdekaan, lihat nih, Lo Seliani pakai baju merah, Lo Santi pakai baju putih, Lo Richard kayak bendera ya saya, iya bendera. Iya. Ya, kita akan nyanyikannya dengan penuh semangat ya. Merdeka. Mars Sekolah Minggu. Merdeka. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Pujian dikepak-kepakan tanganmu. Gini ya, kalau dikepak-kepak gini ya, agar tubuh sehat dan kuat. Goyang-goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, bisa kan ya? Dokter Santi siap? Siap. Sir Richard? Siap. Ayo, musik! Dikepak-kepakan tanganmu, digeleng-geleng kepalamu, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tanganmu, digeleng-geleng kepalamu, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan bukan kuat, bukan gagah, tapi karena Tuhan yang memampukan setiap kita.
bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu kata Tuhan. 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 Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohmu kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohmu kata Tuhan. Tadi sebelum kesini aku makan yang manis-manis. Lo tahu nggak makan yang manis-manis itu kira-kira apa? Coklat. Permen. Oh iya, adik-adik di rumah juga pasti suka. Permen, Suka. coklat, terus ice cream. Ya. Nah, tapi kita kerja buat Tuhan itu juga manis, setuju? Setuju. Ya, kita mau nyanyi sama-sama kerja buat Tuhan manis-manis. Oke. Musik. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Ya, adik-adik sekalian, setelah kita memuji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian pengantar, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Adik-adik, kita baru saja melihat video cerita firman Tuhan tentang Ibu Sunem. Ini lanjutan dari cerita firman Tuhan minggu lalu ya, yang Loser Richard bawakan. Nah, minggu lalu Loser Richard bercerita kalau Ibu Sunem ini melayani Bapak Elisa, melayani abdi Allah waktu abdi Allah itu berkunjung ke daerah tempat ibu itu tinggal. Ya, kalau waktu Bapak Elisa ini sering berkeliling dia untuk memberitakan firman Tuhan, melayani orang. Nah, kalau dia berkunjung di daerah sekitar rumahnya ibu ini berpikir apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa layani. Dia membuat satu kamar untuk Bapak Elisa bisa menginap. Nah, Bapak Elisa juga mau berterima kasih karena dia sudah diberikan kamar untuk bisa beristirahat kalau malam, bisa tidur di situ. Jadi Bapak Elisa berdoa supaya ibu ini punya anak. Ya,
Minggu lalu Losa Richard bercerita sampai ibu ini mempunyai seorang anak laki-laki, seorang bayi laki-laki. Dan hari ini kita melihat bayi laki-laki sudah tumbuh menjadi seorang anak kecil yang sehat dan dia sudah bisa ikut papanya main di ladang. Waktu bapaknya kerja, dia ikutan, dia main di ladang. Dan suatu hari apa tadi yang terjadi di video tadi? Anak ini berkata apa? Aduh sakit, kepalaku sakit. Tiba-tiba dia sakit kepala. Dan bapak ini cepat-cepat menyuruh anak ini dibawa pulang ke ibunya. Ibunya tadi siapa? Ya, perempuan Sunem tadi yang sudah melayani Bapak Elisa, Nabi Elisa. Nah, waktu anak ini dibawa pulang dan ketemu sama ibunya langsung bingung ya. Dia sedih juga karena anaknya tiba-tiba aja sakit kepala dan pingsan seperti nggak sadar. Jadi sama ibu ini anaknya dibawa untuk di tempat yang tadi itu, kamar yang biasanya disediakan untuk Bapak Elisa, dibaringkan di tempat tidurnya itu, dan ibu ini cepat-cepat pergi mencari Bapak Elisa. Supaya apa? Dia mau berdoa pada Tuhan. Dia sedih sekali, dia juga bingung anaknya sakit. Tapi kita lihat, Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa melihat. Tuhan itu walaupun kita nggak kelihatan, tapi Tuhan itu bisa melihat kita. Dia bisa melihat kita itu sedih, kita itu perlu apa. Tuhan itu tahu. Apalagi ibu ini adalah ibu yang baik. Dan dia sudah melayani abdi Allah tadi. Dia sudah mempunyai hati yang sangat baik, yang sudah melayani hamba Tuhan itu tadi ya. Nah, akhirnya Bapak Elisa datang ke tempat ibu ini dan mendoakan anak itu tadi ya. Akhirnya anak itu bersin berapa kali? 7 kali dan bangun lagi. Sembuh ya dia. Nah, waktu itu ibu dan bapaknya anak ini langsung sujud berterima kasih. Kepada siapa? Kepada Bapak Elisa, juga kepada Tuhan. Karena yang bisa menyembuhkan orang sakit itu hanya Tuhan. Kita itu bisa melalui dokter, bisa melalui obat-obatan, tapi tetap kita harus berdoanya sama siapa? Sama Tuhan. Kita nggak boleh melupakan Tuhan dalam segala suasana apapun. Waktu senang kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan. Dan waktu kita sedih ataupun kita sakit, kita juga harus berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan. Ya. Nah, ingat yang pesan Losa Richard minggu lalu, kita harus melayani orang-orang di sekitar kita melayani hamba Tuhan. Kita juga harus mempunyai hati yang baik. Gak boleh kita itu sama orang lain itu jahat, gak boleh. Kita harus menjadi anak Tuhan itu banyak berdoa, mendoakan orang. Itu yang Tuhan suka dari anak-anak Tuhan. Ya, sekarang kita mau ayat hafalan. Ini ayat hafalan sudah 3 kali ya. Jadi harusnya kita semua sudah hafal. Anak-anak sudah hafal? Yuk sama-sama. Galatia 5 ayat 13C. Galatia 5 ayat 13C. Bunyinya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang yang lain oleh kasih. Semua bisa, adik-adik. Kasih. Oke, nanti hafalin ya. Yang belum hafal, tapi saya yakin sih semua pasti udah hafal karena ayat hafalannya pendek dan gampang diingat.
layanilah, sekali lagi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tangannya semua bisa gini. Oke. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, kami mau belajar melayani seorang dan yang lain akan kasih. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Semuanya harus rajin sekolah Minggu. Sampai jumpa.